sistem genitalia feminina atau yang wanita. Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang organ-organnya yang banyak, kita pelajari dulu tentang pelvis, karena pelvis ini sangat bersangkutan sama organ-organ genitalia feminina. Nah, yang pertama itu, eh, kalian harus tahu dulu kalau misalnya pelvis itu dia punya 3 struktur tulang lagi. Ada ilium yang warna merah, yang paling besar juga, terus ada pubis. Pubis itu yang lebih medial, yang warna kuning. Bentar ya. Kalau kakak kecepatan nanti kasih tahu ya. Ini yang warna kuning namanya pubis. Terus ada yang lebih posterior. Eh, inferior. Namanya itu adalah ischium. Yang merah ilium, yang kuning pubis, yang hijau itu ischium. Nah, habis itu kita harus tahu kavitas pelvis. Kavitas pelvis itu adalah ruang pelvis. Kavitas itu kan ruang. Dia yang mana? Kalau digambar dia ini yang warna hijau. Jadi kita harus bisa bedain mana yang kavitas pelvis, mana yang kavitas abdomen. Abdomen itu yang di atas kavitas pelvis. Oke, habis itu kita masuk ke pelvisnya ya. Pelvis itu dibagi 2, ada pelvis mayor sama pelvis minor. Mungkin lebih jelas di gambar yang kakak tandain di grup WA, coba kalian buka. Nah, itu bisa kita bedain mana yang pelvis mayor dan juga pelvis minor. Pelvis mayor itu nama lainnya adalah false pelvis. Sedangkan yang pelvis minor itu namanya true pelvis. Atau yang mayor namanya pelvis spuria, yang minor namanya pelvis vera. Tapi spuria sama vera ini jarang dipakai istilahnya. Lebih sering ke pelvis mayor false, pelvis minor true. Gimana kita bedainnya? Nah, kan di gambar ini nampak ada yang warna biru kan, garis biru. Bentar ya. Nah, nampak nggak ini layarnya? Kelihatan. Jawab dong. Kelihatan kan? Nah, jadi yang warna biru ini, ya nampak kan? Itu adalah linea terminalis. Linea terminalis. Kalau dari lateral, dia nampaknya kayak gini, linea terminalis. Jadi di bagian atas terminalis, nih, itu dia pelvis mayor, atau nama lainnya apa? False atau true? False. Ya, false. Sedangkan yang di bawah linea terminalis itu namanya pelvis minor. Ini yang sebenar-benarnya pelvis itu yang pelvis minor gitu. Tapi orang-orang juga sering menyebut si pelvis mayor ini juga termasuk ke dalam bagian pelvis. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, kita balik. Jadi, linea terminalis itu kalau misalnya kita lihat bukan secara lateral kayak tadi ya, dilihat dari anterior, dia itu yang warna merah nih, warna merah. Itu dia linea terminalis. Yang warna hijau itu dia pelvis mayor, sedangkan yang ke bawah ini yang warna abu-abu atau yang kalau misalnya kita lihat di tengah ini, gimana ya bilangnya? Ini kan ada sacrum coccygeus di sini. Itu dia udah termasuk ke pelvis minor. Oke, ada yang mau ditanya nggak?
Yo, nah Siva mau nanya nggak? Kak, tadi yang hijau tuh berarti yang mayor, Kak. Ya, yang hijau yang mayor, yang kuning nih di dalamnya. Bukan lingkaran ya maksudnya, tapi yang kuning di dalamnya. Cuma kita bisa lihat di kuning ini kan ada sakrum, koksigis. Nah, itu dia pelvis minor. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gazia mau nanya nggak? Gazia Fitria. Enggak, Kak. Udah ngerti? Insya Allah, Kak. Oke. Nah, kita lanjut ke perbedaan pelvis laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Kalau misalnya kita lihat struktur umumnya, yang laki-laki itu dia, ini ya gambarnya. Yang laki-laki itu dia lebih dalam. Nih, nggak nampak ininya. Nih, laki-laki itu dia lebih dalam. Sedangkan perempuan itu dia lebih ke samping kayak gini kan, lebih lebar. Sedangkan laki-laki lebih dalam gitu. Terus untuk pelvis mayornya, ini yang kakak bilang tadi, dia lebih dalam, lebih panjang-panjang ke atas gitu ya, lebih tinggi. Sedangkan yang perempuan itu dia dangkal, tapi dia lebar gitu. Nih, perempuan. Terus untuk arcus pubisnya juga, ini subpubic angel ini nama lain dari arcus pubis dan angulus suprapubicus. Nih, arcus kan artinya sudut. Jadi sudut pada pria itu dia lebih sempit. Nih, lebih sempit. Sedangkan pada wanita itu dia lebih lebar sudutnya. Gitu. Terus untuk foramen obturatum, yang mana foramen obturatum? Yang ini ya. Ini foramen foramen obturatum. Kalau misalnya yang pria itu dia lebih bundar, sedangkan yang wanita pria itu lebih bundar, sedangkan wanita itu dia lebih oval dan lebih lebar juga kalau kita lihat. Terus ada acetabulum. Acetabulum yang mana ini? Tempat berhubungan dengan os femur. Yang pria itu lebih besar dia acetabulumnya daripada yang wanita. Terus incisura ischiadica mayor, itu dia yang nampak nggak ini? Jadi kalau misalnya si wanita itu dia lebih membentuk sudut 90 derajat. Ntar ya kakak, lihat. Ada nggak kakak kirim? Ya mungkin di sini nggak kelihatan jelas. Nih ya, di foto yang kakak tandain, nanti kalian cari yang mana itu incisura ischiadica mayor, acetabulum, sama foramen obturatum. Sama satu lagi arcus pubicus. Tapi udah paham belum? Yang arcus pubicus yang mana? Yang ini apa? Ini namanya adalah cut merah Safia. Ini apa tadi kakak bilang namanya? Sudut Arcus pubicus. tepus Ini kan tubuh. pubis nih. Ini simfisis pubis kan? Ya udah gitu ingatnya. Jadi ini namanya arcus. Arcus pubicus. Terus ini apa? Tempat berhubungannya dengan os femur namanya acetabulum. Terus yang ini namanya foramen obturatum. Yang penting kalian ingat dulu struktur daripada si pelvis ini. Terus pinna ischiadica tuh
inci sura isi Adhika Mayor tuh ada di gambar yang kakak tandain di grup WA ya. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis pelvis. Untuk yang ini ada yang mau ditanya nggak? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pelvis. Nah, pelvis ini jenis-jenisnya ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada pelvis android. Jadi dia ini berbentuk seperti hati. Yang mana android yang ini? Yang nomor 2. Bentuknya itu kayak bentuk hati. Tuh. Dan dia ini lebih umum pada laki-laki. Perempuan ada juga, tapi nggak banyak gitu. Kalau untuk perempuan, itu dia yang paling sering dan umumnya itu dia pelvis ginekoid. Nih. Jadi dia eh, diameter transversanya kurang lebih sama dengan diameter anteroposterior. Gimana maksudnya? Kan ada diameter transversa sama diameter anteroposterior. Kalau anteroposterior yang mana? Yang ini. Dari anterior ke posterior. Dia garis ini ya. Ini. Kalau diameter transversa, dia yang melintang dari lateral, dari sisi kanan atau kiri nih. Dan ke sisi sebelahnya gitu. Jadi yang vertikal itu, kalau misalnya kita lihat, itu dia yang anteroposterior, sedangkan yang melintang itu dia yang transversal. Nah, ini. Lalu yang ketiga itu ada pelvis anthropoid. Pelvis anthropoid ini dia yang ini ya. Jadi diameter anteroposteriornya nih itu dia lebih besar daripada yang transversa. Terus yang terakhir ada pelvis platypeloid. Dia diameter transversanya yang melintang lebih besar daripada diameter anteroposteriornya. Nah, jadi yang umum pada perempuan yang ginekoid, yang umum pada laki-laki itu yang android. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Jenis-jenis pelvis. Yang anteroposterior itu yang mana, Kak, bagiannya? Anteroposterior itu yang ini. Nih, dari simfisis pubis ke promontorium. Nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar, dia tuh kayak vertikal dari atas ke bawah. Nah, itu yang disebut anteroposterior. Dari anterior ke posterior sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari atas, itu bentuknya itu kayak dari superior kan ke inferior. Padahal nggak, dia dari anterior nih. Misalnya karena ini penampangnya dari atas ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ke pelvimetri klinis. Jadi pelvimetri klinis ini dia bentar ya.
Nah, lanjut ke pelvimetri. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Oke. Nah, lanjut ke pelvimetri klinis. Jadi dia ini berfungsi untuk mengetahui pada saat persalinan itu kepala bayinya di mana. Sama kayak si nanti kita belajar Hodge, bidang Hodge. Nah, kita ke pelvimetri dulu. Jadi yang pertama itu ada namanya diameter atau conjugata vera. Kalian bisa buat diameter vera atau conjugata vera. Nah, dia tuh yang mana? Jadi dia itu jarak dari posterior simfisis pubis yang bagian superiornya ya ke promontorium. Tahu kan ya promontorium itu apa? Dia itu merupakan eh, ruas pertama dari os sacrum. Ini kan sacrum kan. Jadi dia ruas pertama dari os sacrum yang paling lebar, bukan yang paling lebar sih, yang nah kayak gini. Yang besar ini itu namanya adalah promontorium. Nah, dia itu kalau diameter konjugat atau conjugata vera dari posterior simfisis pubis yang superior ke promontorium. Sedangkan yang diameter atau konjugata diagonal itu dia dari jarak dari inferior simfisis pubis ke promontorium. Pokoknya sama, keduanya akan ke promontorium. Cuma ini ada satu lagi diameter anteroposterior pintu keluar panggul, tapi nggak kita pelajarin. Lanjut, itu ada trigonum urogenital dan trigonum perianal. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar ini, ada yang bentuknya kayak belah ketupat. Itu namanya adalah perineum. Sebenarnya perineum itu di anatomi ada dua. Ada perineum yang ini, sama satu lagi nanti kita pelajarin. Oke? Nah, perineum yang ini, yang kita pelajarin ini, dia ini terbagi dua. Nih, dibagi dua. Yang satu, yang ke anterior itu namanya urogenital atau trigonum urogenital. Kenapa namanya trigonum? Karena bentuknya kayak segitiga. Kenapa urogenital? Karena di sini terletak eh, organ-organ eh, untuk pengeluaran urin atau urinaria dan juga genitalia. Sedangkan yang warna ungu ini, yang ke posterior, itu namanya trigonum perianal. Biasanya ada anus di sini. Makanya namanya trigonum perianal. Nah, untuk trigonum urogenital ini, puncaknya itu ada di simfisis pubis. Yang mana? Yang ini. Ini simfisis pubis, sedangkan kakinya itu adalah tuber ischiadicum. Yang ini. Ini ada penonjolan dikit dari os ischium. Namanya tuber ischiadicum. Ada di kanan dan ada di kiri. Oke, jadi dia membentuk segitiga. Sedangkan trigonum perianal, dia itu puncaknya os coccygeus. Yang ini. Nih, kakinya sama, tuber ischiadicum. Nah, lanjut ke pintu atas panggul atau biasa disingkat PAP. Dia itu dia itu ada 3 struktur. Untuk posteriornya ada promontorium. Ini promontorium. Terus untuk lateralnya itu ada linea terminalis. Ini dia linea terminalis. Yang melengkung ini linea terminalis. Dan di bagian anteriornya ada simfisis pubis. Jadi posteriornya ada promontorium, lateralnya ada linea terminalis, anteriornya ada simfisis pubis. Terus ada juga PBP atau pintu bawah panggul. Kita lihat dari bawah ya ini. Ini kan dari atas foto gambarnya. Ini yang dari bawah. Dia itu posteriornya itu ada os coccygeus, terus lateralnya ada tuber ischiadicum atau tuber ischiadica, sama aja. Terus anteriornya itu ada arcus pubicus.
Ingat ya, arcus pubicus yang mana? Yang ini, arcus pubicus. Yang membentuk sudut. Oke. Ada yang mau ditanya tentang trigonum, PAP, PBP, pelvimetri, atau yang udah kita pelajarin sebelum nanti kita lanjut, ada nggak? Kak, Ya, mau lihat yang konjugata diagonal tadi yang mana? Kak? konjugata diagonal. Ini konjugata diagonal. Yang ini konjugata Vera. Ini ya, konjugata diagonal itu dia dari simfisis pubis yang inferior sampai ke promontorium. Oke, udah mengerti belum? Udah, Kak. Kak, Oke, ada yang mau tanya lagi? Kak, itu gambarnya gambar pelvis dari samping yang udah terbelah ya, Kak? Ya, ini dari pelvis dari samping. Ya, ada terbelah. Soalnya ini simfisis pubisnya. Simfisis pubis di tengah ya. Ingat, dia itu gabungan dari dua os pubis. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, Kak. Pelvimetri klinis, trigonum, PAP. PAP ini udah ngerti? PBP. Kak, Sophie boleh minta ulang jelasin yang gambarnya boleh nggak, Kak? Yang di awal, Boleh, boleh. Gambar yang mana? yang di awal kali itu, dekat Ini. karakteristik, Kak. Lagi. Ah, itu, Kak. Yang cewek sama cowok. Yang cewek. Nah, strukturnya ya, struktur pelvisnya ya. Iya, Kak. Nah, ini yang membentuk sudut di antara os pubis, namanya Arcus arcus pubicus. pubicus. Arcus pubicus namanya. Terus, yang ini kan kalau misalnya kalian ingat tuh gambarnya, ntar kakak gambar. Ini kan nanti ada kayak os femur kan, ke sini. Nah, acetabulum ini dia tempat melekatnya sama os femur gitu. Itu namanya adalah acetabulum. Terus ada juga ini yang bulat, dia kayak bulatan lubang gitu. Namanya adalah, yuk siapa yang ingat? Dari huruf O. Foramen obturatorium, Kak. Ya, foramen obturatorium. Oke, tadi yang nanya udah ngerti belum tentang ini? Udah, Kak. Makasih, Kak. Yang betul. Atau mau ditanya lagi? Iya, udah. Itu aja. Oke, kalau misalnya kurang ngerti, nanti lihat di gambar yang kakak tandain, yang pelvisnya warna kuning, biru, sama merah. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Siti Sofia udah aman belum? Aman, Kak. Aman. Anissa Munawarah, Aman, Kak. oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke bidang Hodge. Nah, bidang Hodge itu ada Hodge 1 sampai 4. Yang satu itu yang mana? Dia dari promontorium. Bentar. Dia dari promontorium sampai ke pinggir atas simfisis pubis. Yang mana? Ini. Ini dia pinggir atas simfisis pubis. Ini simfisis pubis ya. Kalau Hodge 2, dia sejajar atau setentang dengan Hodge 1. Nih, ke pinggir bawah simfisis pubis. Kalau Hodge 3, sejajar juga sama Hodge 1, terus dia ke oks
ke spina ischiadica yang ini. Ini spina ischiadica. Terus Hodge 4 dia setentang juga sama si Hodge 1 tapi dia ke os coccygeus. Nih, dia cuma di sini sih. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang Hodge? Yang dihafal itu yang ininya aja. Soalnya yang setentang Hodge 1 ini sama semua. Kecuali Hodge 1, karena dia dari Promontorium. Kan ini sejajar, sejajar. Itu kalau misalnya persalinan, itu kepala bayinya diukur pakai bidang Hodge ini, garis Hodge. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Biar kita ke lanjut. Atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke, kita ke genitalia feminina. Jadi genitalia feminina ini, kakak pernah bilang minggu kemarin, kalau misalnya yang genitalia eksterna pada wanita ini, dia lebih banyak daripada yang maskulina. Nih, ada 8. Sedangkan yang interna ada 4. Tapi emang yang interna ini banyak ya, banyak pengertiannya, banyak yang harus dipelajari. Nah, genitalia eksterna pada feminina itu biasanya disebut juga dengan vulva. Vulva sama dengan genitalia eksterna feminina. Oke, yang pertama itu ada labium maius. Labium maius. Yang mana labium maius? Yang ini. Nih, yang kulit ya. Jadi di sini tuh ada mons pubis. Ini kalian ingat aja, soalnya nggak ada dibuat di sini. Ini mons pubis. Jadi dia adalah bagian di anterior yang ditumbuhin sama rambut-rambut, itu namanya mons pubis. Nah, terus di samping-samping ini, itu namanya labium maius. Dia homolog dengan skrotum. Homolog dengan skrotum. Oke, lanjut ke labium minus. Labium minus itu yang mana? Yang ini. Nih, labium minus. Ini ya. Dia udah bagian warna merah, bukan kulit lagi. Ini kan masih kulit kan? Dan ditumbuhin sama rambut-rambut. Sedangkan yang labium minus ini dia udah di dalamnya. Nih, lipatan keduanya. Nah, jadi nanti dia akan bergabung nih di bagian posterior. Di bagian posterior sini akan bergabung. Namanya adalah frenulum labiorum. Nih, frenulum labiorum. Ini dia di sini akan membentuk frenulum labiorum. Lalu di bagian atas, dia ini nggak bergabung. Kenapa? Karena ada bagian bulat ini. Bagian bulat ini namanya klitoris. Nah, ini di bawah si klitoris ini ada namanya frenulum clitoridis. Dia nggak bergabung, tapi gimana ya bilangnya? Si frenulum clitoridis ini dia bukan termasuk kepada bagian si labiominus. Tapi dia udah termasuk ke struktur punyanya si klitoris. Namanya itu frenulum clitoridis. Ingat aja, kan kalau misalnya, atau nama lainnya itu frenulum aja pun kalian bisa buat ya, kalau untuk si frenulum clitoridis. Tapi kalau untuk frenulum labiorum, itu kalian harus buat di belakangnya labiorum, gitu. Terus ada preputium. Nah, di wanita juga ada preputium. Dia tuh yang melingkupin si klitoris ini, si glans klitoris. Nah, si preputium sama frenulum ini sebenarnya bukan bagian labiominus. Tapi karena dia deket, makanya dibuat di sini. Lanjut ke bagian ketiga, itu ada namanya vestibulum vagina.
Dia ini merupakan ruang di antara labium minus. Dia itu yang ini. Ini vestibulum vagina. Nah, di bagian atasnya ini ada klitoris. Terus di bagian bawahnya ini ada muara uretra, ada vagina, dan lain-lain. Pokoknya dia ini ruang di antara si labium minus. Itu ingatnya, si vestibulum vagina. Lanjut kita ke klitoris. Klitoris yang ini ya. Dia tuh homolog dengan penis pada laki-laki. Ini homolog-homolognya nanti diingat-ingat juga. Oh ya ini, kakak belum bilangnya labium minus itu dia homolog dengan raphe scroti. Dia garis yang ada di skrotum. Oke, ada yang mau ditanya nggak di sini? Ada yang masih bingung? Labium maius yang mana? Labium minus yang mana? Vestibulum vagina yang mana? Klitoris yang mana? Kamu nanya, Kak. Oke, tanya aja. Kak, yang preputium tadi berarti dia di atas klitoris atau melingkupi glans klitoris atau gimana? Dia yang melingkupi glans klitorisnya. Sama kayak eh, sama kayak apa tuh? Glans penis ya pada laki-laki. Oke, makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Yuk, siapa? Fatia mau nanya nggak, Fatia? Zahra Amani mau nanya nggak? Udah ngerti yang mana labium maius, minus, vestibulum Udah ngerti, vagina. Kak. Oke, mantap. Nah, lanjut itu ada glandula vestibularis mayor. Ntar ya kakak tandain gambarnya. Nah, di gambar yang kakak tandain di grup, itu kan ada yang warna pink. Eh, ntar, atau kakak share screen aja. Nah, ini kan ada yang warna pink kan. Nah, ini dia glandula vestibularis mayor. Tapi, kalau di gambar tadi kita nggak nampak, karena si glandula vestibularis mayor ini dia letaknya di dalam. Nih, di atas dia, di atas. Pokoknya di lapisan luar dia tuh ada nih otot bulbus spongiosum lagi. Makanya nggak nampak. Nah, si glandula vestibularis mayor ini nama lainnya adalah glandula Bartolini. Itu nanti kalian di semester 3, ya nggak sih, yang PF genitalia wanita, itu nanti kalian akan belajar di mana letaknya, dia tuh di arah jam 5 dan jam 7. Ngerti nggak maksudnya? Kan ada jam nih, coba lihat jam kalian, jam 5 sama jam 7. Nah, itu dia. Misalnya ya, ini jam agak peyang emang jamnya. Dia jam 5 sama jam 7 gitu. Nah, biasanya palpasinya di situ ada nggak pembesaran glandula Bartolinnya. Terus, nah glandula Bartolini ini dia menghasilkan cairan pelumas selama berhubungan seksual. Itu fungsinya. Terus, dah itu aja. Hmm, Lanjut kita ke glandula vestibularis minor. Dia tuh yang mana? Yang
Bentar ya. Nih. Hmm, ini dia muara ductus parauretralis. Atau nama lainnya itu glandula parauretralis atau skin. Ini punya 3 nama dia. Dia itu nih dekat sama ostium uretra externum. Nih, ada 2 dia. Nampak nggak? Itu dia parauretralis. Ya, dari namanya aja parauretralis kan, berarti dia di sekitar uretra. Dan dia itu kecil, makanya namanya glandula vestibularis minor. Kenapa ada vestibularisnya? Karena dia berada di vestibulum, gitu. Dia homolog dengan prostat pada laki-laki. Terus ada uretra. Uretra itu yang perlu kita ingat ada ini, MUE. Meatus uretra externus. Atau ostium uretra externum. Nah, terus ada orificium vagina. Yang mana dia? Yang ini. Orificium vagina itu yang ini. Nah, di sini tuh ada bagian namanya himen atau biasa kita sebut dengan selaput darah. Di gambar ini selaput darahnya itu udah pecah ya. Berarti dia udah nikah atau udah pernah melahirkan gitu. Nah, kalau misalnya dia itu udah pecah, dia ini akan menjadi Carancula hymenalis. Nama lainnya Carancula hymenalis. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Yuk kita udah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Dari bagian vulva ini. Kak, mau ulang yang pecah-pecah tuh, Kak. Oke, jadi ini namanya orificium vagina. Ini namanya himen. Atau biasa disebut apa? Selaput, selaput darah. Nah, selaput darah ini ya kakak kasih tunjuk. Normalnya itu dia kayak gini. Nih, nih normalnya itu dia kayak gini. Ada satu lubang, tapi dia nggak besar. Nih, tempat keluarnya darah haid atau menstruasi itu dia di sini gitu. Ini pada gadis ya. Tapi kalau misalnya dia udah pernah berhubungan seksual atau misalnya udah pernah melahirkan, maka lubang ini akan membesar. Ini akan membesar atau pecah. em, ya atau robek atau apalah gitu. Namanya itu jadi Carancula hymenalis. Carancula hymenalis. Tulisannya kayak gini. Nih, Carancula hymenalis. Tuh, pada ibu-ibu. Oke, ada udah ngerti belum? Udah, Kak. Kasih, Kak. Oke. Nah, kita lanjut ke klitoris tadi ya. Tadi kan klitoris cuma dikit pengertiannya, sebenarnya ada beberapa. Jadi, klitoris ini dia kan homolognya sama penis. Dia hampir sama aja, ada radix, ada corpus, ada glans. Di radiksnya ini ya di radix. Ini radix. Ada bulbus vestibuli yang ini, yang warna ungu, bulbus vestibuli. Terus ada crura clitoridis atau crus clitoris. Nih, yang ini. Nanti si crusnya ini dia akan dilingkupin oleh musculus ischiocavernosus. Sama aja kayak yang genitalia maskulina ya. Nah, ingat ada bulbus, ada crus, terus ada korpusnya. Korpusnya itu ini lanjutannya. Bulbus, crus, ini lanjutannya sama kayak penis ya. Terus ada glans. Glans itu dia yang melingkupi si klitoris ini.
Dan di glans klitori di sini dia banyak serabut-serabut sensori. Jadi dia sangat peka terhadap sentuhan-sentuhan gitu di glans klitori di sini. Dan dia ini dilengkapi dengan preputium. Nggak ada di gambarnya ya. Oke, ini bulbus vestibuli yang harus diingat. Terus ini crus atau crura clitoridis. Terus glans yang dilingkupi oleh preputium. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Nah, lanjut kita ke himen. Himen ini dia ada beberapa tipe. Yang pertama ini ya yang normal pada anak gadis atau namanya itu anular himen. Oke. Nah, terus ada imperforate. Jadi dia itu nggak ada lubangnya. Ini nggak normal ya. Kenapa? Karena nanti darah menstruasinya nggak bisa keluar, gitu kan? Terus ada biperforate atau septate. Nih, dia ada dua. Bi kan artinya dua. Terus ada deflorated atau ini ya, yang pada ibu-ibu, pada wanita-wanita yang udah pernah melahirkan atau pernah berhubungan seksual, itu dia namanya deflorated atau parus introitus. Terus ada cribriform. Dia ini kayak titik-titik gini. Yang normal itu kayak gini. Anular. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Salsabila anastomia, ada yang mau ditanya? Enggak, Kak. Udah aman? Aman, Kak. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau ditanya nggak? Siti Sofia, ada yang mau ditanya? Trina Riswari. Nggak ada, Kak. Oke. Lanjut kita ke ovarium. Ke genitalia internanya. Pertama ada ovarium. Hmm. Ini ya, ini ovarium. Jadi dia ini dikelilingi oleh tunika albuginea. Terus ini vaskularisasi nanti aja ya. Terus dia ini dihubungkan dengan ligamentum ovarii proprium, ligamentum suspensorium ovarii, dan juga mesovarium. Kita mulai satu-satu dari ligamentum ovarii proprium. Yang mana dia? Dia itu yang menghubungkan pinggir lateral uterus ke ovarium. Mana? Ini kan uterus. Oke, ini uterus namanya yang besar. Dia menghubungkan dari pinggir lateral uterus di sini ke ovarium. Namanya ligamentum ovarii proprium. Terus yang kedua adalah ligamentum suspensorium ovarii. Dia ini yang menghubungkan ovarium ke dinding pelvis. Mana dia? Ini kan ovarium. Nih, dia menghubungkan ovarium ke dinding pelvis. Ini nanti ada pelvis di sini, kalian bayangin aja. Nih, namanya ligamentum suspensorium ovarii. Kalau satu lagi namanya ligamentum ovarii proprium. Nah, yang ketiga yang menfiksasi ovarium itu ada mesovarium. Mesovarium itu dia merupakan struktur dari ligamentum latum. Yang mana ligamentum latum ini, yang warna hijau ini, semua itu adalah ligamentum latum. Kecuali ini ya. Ini dia ligamentum ovarii proprium dan juga ligamentum yang ini suspensorium ovarii. Pokoknya yang ini tuh dia ligamentum latum.
Nah, ligamentum latum ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mesometrium, yang mana nih, yang warna kuning, itu dia mesometrium. Karena dia merupakan komponen ligamen ke uterus. Makanya namanya mesometrium. Ingat aja, uterus. Ada, gimana ya? Uterus sama metrium. Nah, pokoknya gitu cara ingatnya. Terserah kalian gimana cara ingatnya. Terus yang kedua ada namanya mesosalping, yang mana yang warna hijau. Jadi dia ke tuba uterina. Nih, tuba uterina tuh yang ini. Yang hijau-hijau ini namanya adalah mesosalping. Terus yang warna merah itu dia mesovarium. Kalau misalnya dia potongan koronal, dia nggak nampak. Yang nampak cuma ovariumnya aja yang warna biru. Tapi kalau misalnya kita potong dengan bidang sagital, ini nampak. Dia yang warna merah. Dia yang menghubungkan dari sini nih ke ovarium yang warna merah. Nah, kakak mau nanya, kalau misalnya ini namanya apa yang kakak tunjuk? Ligamen, Ovari proprium, Kak. ya, ovari proprium. Terus kalau misalnya di sini namanya adalah ligamen, Suspensorium. oke. Nah, ini vaskularisasinya. Jadi, dia ini divaskularisasi oleh arteri ovarika dan juga vena ovarika dextra dan sinistra. Ini kakak buat yang merah itu yang arterinya, yang biru itu yang venanya. Ini maksudnya arteri ovarika itu dia dari aorta abdominalis. Terus nanti vena ovarika itu akan ke VCI atau vena cava inferior. Tapi kalau misalnya yang vena cava sinistra, itu dia ke vena renalis sinistra dulu, baru ke vena cava inferior. Gitu. Ingat ya, kalau misalnya arteri, itu dia dari arteri besar, baru ke arteri kecil-kecil. Aorta abdominalis kan besar nih. Baru dia akan berlanjut ke arteri yang lebih kecil, yaitu arteri ovarika. Maksud VL1 ini apa? Maksudnya itu dia akan bercabang gitu. Bercabang tepatnya di VL1 menjadi arteri ovarika. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ligamentum latum, fiksasi ovarium. Nih, ovarium, ada yang mau ditanya? Nih Kakak, ya, boleh ini Kak, boleh jelasin yang ligamen tadi Kak, yang fiksasi. yang mana nih? Yang ovari sama suspensorium ini ya? Iya, Iya Kak, yang ligamentum suspensorium ovari itu Kak. oh oke. Nah, jadi cara bedainnya ya? Atau gimana? Nah, Iya, ligamentum, oke ini ya, ligamentum ovarii proprium, dia ini penjelasannya adalah menghubungkan pinggir lateral uterus ke ovarium. Nah, kita cari nih, mana yang pinggir lateral uterus. Ini kan pinggir lateral uterus, ini uterus kan? Nah, ini pinggir lateralnya, atau di pinggir-pinggirnya nih, kita cari. Ini ada ligamen satu. Dia menghubungkan kemana? Ke ovarium. Nih, berarti dia yang ini. Dari pinggir lateral uterus ke ovarium. Kalau ligamentum suspensorium ovarii, dia ini menghubungkan ovarium. Ingat, ini ovarium dulu. Kalau yang tadi ke ovarium, kalau misalnya yang suspensorium dari ovarium. Kalau misalnya yang ligamentum ovarii proprium, dia ke ovarium, gitu. Nah, dia dari ovarium, yang suspensorium ovarii, dia dari ovarium ke dinding pelvis. Cuma di sini nggak nampak ya dinding pelvisnya, nanti dia ke sana.
Ingatnya gimana? Gini, kalau kakak ya, ini kan namanya cuma ligamentum ovarii proprium. Proprium sama suspensorium. Lebih panjang suspensorium kan, dari namanya aja lebih panjang suspensorium. Berarti yang nanti ke pelvis, yang panjang ini, berarti sih suspensorium gitu, kakak ingatnya. Terus yang pendek kan cuma proprium, itu dia yang ini. Oke, ini juga, nih yang warna hijau ini apa? Yuk, sama yang tadi yang nanya siapa? Ligamentum ovarii proprium, Kak. Ya, nih juga ada gambarnya. Oke, udah mengerti? Udah, Kak. Sip. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang ovarium? Ovarium, atau yang udah kita pelajarin deh, nih. Ada yang mau ditanya? Ada, Kak. Oke, kita lanjut ya ke tuba uterina atau tuba Fallopi. Oh ya, kalau misalnya ini satu lagi, kan tadi tuba Fallopi itu nama lainnya tuba uterina. Ini kan ada mesosalping atau mesosalping sih cara bacanya, bukan salpings. Jadi ingatnya gitu, Fallopi, ada ving-nya. Tuh, kalian kalau belajar anatomi banyak ini tips-tips ingat biar cepat hafal. Gitu. Nah, lanjut ya kita ke tuba uterina. Jadi dia ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada infundibulum. Ini ya, infundibulum itu yang ini, yang di bagian ujungnya ada kayak jari-jari gitu. Jari-jari yang megang si ovarium. Kalian bayanginnya kayak gitu. Nah, jari-jari ini namanya adalah fimbre. Fimbre ini. Oke, ini namanya infundibulum. Terus yang kedua itu adalah ampula. Ampula ini yang ini ya. Dia merupakan bagian paling luas. Paling luas, paling panjang itu si ampula. Terus, oh ya, si ampula ini dia merupakan tempat fertilisasi. Jadi nanti si ovumnya itu dia di ampula. Baru mengalami fertilisasi itu dia di ampula. Tuh diingat juga. Misalnya ditanya di mana tempat fertilisasi berlangsung. A. Infundibulum, B. Ampula, C. Isthmus, D. Interstitium. Itu harus bisa diingat. Jawabannya di ampula. Terus yang ketiga itu ada isthmus. Isthmus ini dia merupakan bagian paling sempit. Nih, paling sempit, paling pendek juga. Terus ada interstitium atau intramuralis. Dia itu yang menjorok ke uterus. Jadi dia berdekatan dan hampir-hampir sampai nih ke uterus. Namanya intramuralis. Dia menembus dinding uterus. Terus vaskularisasinya itu dia untuk arterinya dan juga venanya sama kayak si ovarium. Jadi kalian hafalnya itu sekalian gitu. Tuba uterina sama ovarium sama aja. Arteri ovarika, vena ovarika. Nah, ada yang mau ditanya di tuba uterina? Yuk, ada yang mau ditanya nggak? Yang belum jelas. Nasifa nih, Nasifa. Mau nanya nggak? Belum, Kak. Udah mengerti? Udah insya Allah. Oke, kita lanjut ke uterus. Uterus tuh yang nih, uterus. Jadi, ingatnya uterus ini dia bentuknya mirip buah pir. Mirip buah pir. Bagiannya apa-apa aja? Yang pertama itu ada fundus uteri.
Fundus uteri itu yang mana? Dia itu yang ini. Nih. Yang kayak penonjolan ini namanya fundus uteri. Oke, jadi ini fundus uteri. Yang kedua itu ada namanya corpus uteri. Yang ini. Nih, corpus uteri. Terus ada namanya cervix uteri. Ini cervix uteri. Pokoknya dari mana ya kakak gambar. Ini cervix uteri. Sama ada ismus. Ismus uteri itu dia kecil, dia pendek dia. Cuma segini. Gimana cara bedainnya? Yang fundus, yang cervix, sama yang ismus. Kalau yang corpus itu yang paling lebar. Dari sini ke sini. Itu dia corpus. Kalau misalnya kita lihat bentuknya kayak gini, bentuk segitiga. Terus di sini ada penyempitan. Ada penyempitan. Namanya adalah ostium uteri internum. Ostium uteri internum. Ini ada penyempitan. Itu di bagian yang ada penyempitan itu namanya adalah bagian ismus. Ismus itu ininya. Penyempitan itu namanya ostium uteri internum. Oke, cervix itu yang mana? Cervix itu di bawah penyempitan ini dia nanti akan melebar lagi. Terus baru menyempit lagi di sini. Nah, dari yang melebar lagi ke yang menyempit lagi ini, itu namanya adalah cervix uteri. Cervix. Makanya kan sering dengar ada kanker cervix. Kanker cervix itu di mana? Di sini. Bukan cervical leher ya, cervix uteri. Di uterus. Ya, biasa orang kanker cervix itu berarti ngomonginnya di uterus gitu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya nggak? Aman, Kak. Aman. Oke, lanjut. Nah, di cervix uteri ini ada beberapa bagian yang harus kita pelajarin. Apa aja? Yang pertama ada portius supravaginalis. Portius supravaginalis itu yang ini. Ini, yang tempat pelebaran tadi. Nah, itu namanya portius supravaginalis cervicis. Terus ada juga namanya portio vaginalis. Ingat, gimana ya cara hafalnya? Gini. Supravaginalis di atas vagina, supra tuh superior. Ini supravaginalis, di bawahnya itu kalian hapus supranya. Jadi portio vaginalis, cervicis. Mau tambah uteri boleh, mau nggak tambah juga boleh. Jadi porsionya ada portio supravaginalis, ada portio vaginalis. Tinggal dihapus saja supranya. Oke, terus ada ostium uteri externum yang ini. Nih, yang paling bawah daripada uterus itu namanya adalah ostium uteri. Dia termasuk ke bagian cervix ya. Karena dari sini ke bawah itu termasuk bagian cervix. Kalau bagian ismus apa aja? Ini ostium uteri internum. Itu yang merupakan bagian ismus. Tapi dari sini ke bawah itu dia bagian si cervix. Kalau bagian korpus apa aja? Ini cavitas uteri. Yang kayak segitiga, cavitas uteri. Fundus apa aja? Nggak ada. Fundus tuh cuma kayak gini. Cuma penonjolan kayak gunung gitu aja. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas. Tadi belum dijelasin apa fornix ya. Fornix, ada nggak ya fornix cervicis di sini? Ini udah vagina. Oke, nggak ada berarti. Lanjut aja ya.
ke posisi uterus. Nah, uterus itu sebenarnya normalnya gimana posisinya? Kayak gini. Antoversi, antofleksi itu dia kalau nggak salah masih dibilang normal. Coba nanti kakak baca lagi ya. Nah, antoversi itu gimana? Antoversi itu kayak gini. Hampir-hampir sama kayak normal. Ya, antoversi itu yang normal kalau nggak salah. Antofleksi itu gimana? Dia normal, ke depan, ke anterior. Ini kan ke anterior badan kan? Dia ke anterior, tapi dia fleksi. Makanya namanya antofleksi. Fleksi itu artinya menekuk. Menekuk dia uterusnya. Kalau retroversi, retro itu artinya ke belakang. Nih, yang harusnya dia ke sini, tapi dia ke belakang. Ke belakang. Terus ada juga retrofleksi. Dia udah ke belakang, menekuk lagi. Itu namanya retrofleksi. Fleksi itu artinya menekuk. Untuk vaskularisasinya, dia dari arteri uterina dan juga vena uterina. Arteri uterina dari arteri iliaka interna. Terus nanti darah dari vena uterina akan mengalir ke vena iliaka interna. Jadi kayak kebalikannya gitu. Ini ada lapisan uterus secara histologi, cuma di anatomi nggak dibahas kali. Paling luar itu perimetrium, lapisan kedua miometrium, dan yang paling dalam endometrium. Terus ini ada batas-batasnya. Batas-batasnya untuk A ini anterior. Di batas anteriornya itu ada vesicouterina, excavatio vesicouterina, yaitu ruang di antara vesikalis, apa ya, apa namanya, vesika urinaria sama uterus. Jadi ini ruangan ini namanya adalah excavatio vesicouterina. Kalau yang posteriornya itu dia ada ruang di antara excavatio, di antara rektum, ini rektum ya, sama uterus. Namanya adalah excavatio recto-uterina. Ini, recto-uterina. Atau nama lainnya itu cavum Douglas. Cavum Douglas. Terus ada juga lengkung ilium, mama kolon, sigmoid, tapi nggak terlalu ditekanin di sini. Yang paling penting tahu dulu mana excavatio recto-uterina sama vesicouterina. Jadi uterus itu dia berada di tengah-tengah. Di belakangnya ada rektum yang dipisahkan oleh excavatio recto-uterina atau cavum Douglas. Terus di depannya itu ada vesika urinaria yang dipisahkan oleh excavatio vesicourinariae. Untuk di sampingnya, di lateral, ini kan nggak nampak ya. Di lateralnya itu ada ligamentum latum dengan arteri dan venanya. Nah, ini ada ligamen yang menyokong uterus. Yang pertama ada ligamentum transversum cervicis, atau nama lainnya ligamentum cardinal, atau nama lainnya ligamentum McEnroe. Nah, tadi kakak lihat soal pretest sesi 1 ya. Tadi sesi 1 nggak sih? Ya. Kakak lihat ada ditanya ligamentum cardinal itu nama lain dari apa? Ligamentum transversum cervicis. Nah, yang mana dia? Dia yang transversum kan? Dia tuh yang ini, yang warna hijau. Kita lihat di sini. Jadi dia dari cervix ke lateral pelvis. Itu namanya ligamentum transversum cervicis atau cardinal. Terus yang nomor 2 itu ada ligamentum pubocervical. Pubun ya, pubocervical. Dia itu dari pubis, dari os pubis, simfisis pubis juga, ke cervix, cervix uteri. Nih, ini kan ada simfisis pubis. Dia dari sini ke cervix. Itu ligamentum pubocervical. Terus ada uterosakral atau namanya itu adalah ligamentum sacrocervical. Beberapa mungkin ada yang buat utero, beberapa ada yang buat cervical. Itu sama aja ya. Tapi kalau kita ngikutin modul, kita pakainya yang cervical.
Jadi, ligamentum sacrocervical. Dia ini menghubungkan dari os sacrum ke cervix uterus. Jadi kita di gambar ini ada 3, ada yang kardinal, atau nama lainnya apa? Nama lain ligamentum kardinal adalah ligamentum, Transversum cervicis. ya. Terus ada yang pubocervical, ada yang sacrocervical. Cara ingat ligamentum, ingat aja dia ini menghubungkan apa kemana gitu. Terus yang keempat itu ada ligamentum latum yang tadi udah kita pelajarin, yang ada 3 bagian tadi, ada mesometrium, mesosalping, mesovarium. Nah itu, terus ada ligamentum teres uteri, yang mana dia? Kalau misalnya ini yang warna biru ya. Nih kita lihat di sini yang lebih jelas. Dia itu yang ini, ligamentum teres uteri. Dekat sama tuba Fallopi atau tuba uterina. Tapi warnanya agak terang dikit. Warna putih gini, ligamentum teres uteri namanya. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang ini, uterus? Ya, kayaknya paling banyak uterus. Vagina banyak juga masih. Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ke vagina. Bentar ya, kakak mau ambil cas. Eh, maaf ya, siapa? Anas ya. Nggak apa-apa, Kak. Oke, kita lanjut ya ke vagina. Vagina tuh dia bagiannya ada fornix vagina. Dia ada fornix anterior, ada fornix posterior, sama ada fornix lateral. Lupa bikin nih fornixnya. Mana fornix itu? Yang ini. Kalau yang anterior itu yang ini dia potongan melintang ya. Kalau misalnya dilihat dari lateral, ini dilihat dari kiri. Jadi yang ini ada fornix vagina yang pars anterior. Anterior itu lebih sempit. Kalau misalnya yang posterior itu dia lebih lebar nih. Fornix vagina pars posterior. Di belakangnya ini ada apa? Masih ingat nggak? Ada ruangan yang berhubungan sama rektum. Namanya adalah cavum Douglas. Oke, yang lateral itu yang mana? Yang lateral itu kita bisa lihatnya dengan gambar kayak gini dari depan. Yang kanan, yang kiri, itu namanya fornix lateral. Ini ostium uteri. Terus batas-batas vagina. Ini hmm, Ini mungkin kakak jelasin singkat aja, tapi ini nggak terlalu penting sih. Jadi yang anterior itu, dia tuh di bagian atas, anterior depan atas. Oke, bayangin aja nih, vagina itu di tengah, di depan, terus di atasnya itu ada vesika urinaria. Di bawahnya itu ada uretra. Terus di posterior, di belakangnya, itu ada 3 bagian nih, atas, tengah, bawah. Yang atasnya itu ada cavum Douglas, yang tengahnya itu ada, ini lupa buat ya, ini ada tengah. Ada ampula recti, atau bagian dari rektum, yang melebar, itu namanya ampula recti, sama sepertiga bawahnya itu ada corpus perineal. Cuma nggak ada gambarnya. Untuk yang di lateral, di samping, kanan dan kiri, itu dia ada atas, tengah, sama bawah juga. Jadi dia ada di atasnya ada ureter, di tengahnya ada musculus levator ani, di bawahnya itu ada diafragma urogenital atau bulbus vestibuli. Masih ingat nggak bulbus vestibuli ini bagian dari apa? Dari klitoris. Nah,
Lanjut, di vagina ini ada ruge-ruge. Ruge itu nih, kayak lipatan-lipatan ini. Fungsinya itu apa? Dia ini akan meregang. Saat persalinan dia ini akan meregang, sehingga memudahkan jalannya persalinan. Terus ada orifisium vaginalis yang udah tadi kita pelajarin, yang di genitalia eksterna. Nih, di tengahnya terdapat himen. Jika himen itu pecah, membentuk carancula hymenalis, merupakan sisa-sisa himen yang telah robek. Terus ada istilah introitus vagina, itu artinya pembukaan vagina. Biasanya itu sering disebut pada saat persalinan. Lanjut ke vaskularisasinya. Nah, vaskularisasinya itu dia arteri yang superiornya itu ada arteri uterina, dia ngambil punya si uterus, karena kan deket nih, uterus sama vagina. Di atas vagina ada uterus. Jadi dia pinjam punya kawannya si uterus. Terus untuk media dan inferiornya dia pakai punya sendiri, yaitu arteri vaginalis dan arteri pudenda interna. Untuk venanya ini dia pakai vena salah nih, vagina. Nah, vena vagina ini akan membentuk plexus venosus ureterovaginalis. Uterina, jadi dia ini merupakan gabungan dari vena uterina sama vena vagina, membentuk plexus venosus ureterovaginalis. Nah, dari plexus ini, darahnya akan ke vena uterina. Dari vena uterina ini akan mengalir darahnya ke vena iliaca interna. Ini ada limfe dan plexus. Ini jarang ditanya, tapi kalau misalnya kalian mau hafal untuk tentamen atau untuk apa, ya silahkan. Terus ini ada gambar dikit. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak. Kakak, Wan, yang ini Kak, Kakak ini Kak, vena iliaca interna tadi Kak itu terakhirnya plexus tadi itu bakalan ke situ Kak atau gimana Kak? ya, ini gini. Jadi pertama itu, dia kan dari vagina nih, darah-darah dari vagina diambil, terus nanti ke plexus venosus uterovaginalis. Habis dari sini, darahnya ke vena uterina. Habis dari vena uterina ke vena iliaca interna. Tadi kakak jelasinnya gini, plexus venosus ureterovaginalis merupakan gabungan dari vena vagina sama vena uterina. Jadi membentuk plexus atau anyaman gitu. Ini maksud tanda panahnya ini habis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jalannya ya, tanda panah itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kak, mau nanya. Oke, nanya apa? In- apa tuh introitus vagina? Itu apa, Kak? Dia tuh kayak pembukaan gitu kalau nggak salah. Sebenarnya di modul nggak ada, kalian nggak ada belajar. Kalau kakak kan ada blok persalinan gitu, introitus vagina itu dia dijelasin kayak pembukaan, intro. Intro tuh kan pembukaan kan. Oh, Misalnya intro lagu, intro tuh kan kayak pembukaannya. oke. Jadi pada orang melahirkan, introitus vagina itu sering dinotis biasanya. Kalau nggak nanti tanya lagi ya sama pengajar di posnya. Oh, Apa beda introitus sama orifisium? uh, Oke, ada yang mau ditanya lagi? Hawarin, Salsabila, tinggal 7 ya. Ya, ya udahlah. Oke, semoga mengerti. Ada yang masih belum jelas nggak? Nih ya, kakak tadi dapat soal punya sesi yang tadi. Kakak tes tanya mau nggak sama kalian? Mana ya soalnya? Kakak, Wan, pretest untuk besok Kak pakai Gform atau kertas? G-form. Kayaknya selamanya pakai G-form karena infokusnya rusak. Pas tesnya Kak yang pakai kertas ya. Ya,
post-testnya. Semangat ya. Nih, ada pertanyaannya. Ini benar atau salah? Bentuk pelvis perempuan yang normal adalah ginekoid. Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau laki-laki? Android. Oke. Ligamen ovari. Android. Ya, ligamen ovari proprium menghubungkan ovarium ke dinding pelvis. Benar atau salah? Salah. Harusnya ligamen? Sensorium ovarii. Oke. Bagian tuba uterina yang paling sempit adalah infundibulum. Salah. Isthmus. Oke. Glandula parauretralis homolog dengan prostat laki-laki. Glandula apa, Kak? Glandula parauretralis homolog dengan prostat laki-laki. Benar. Benar. Tipe himen imperforate adalah tipe himen yang tidak normal. Benar atau salah? Benar. Yang normal, Yang lubangnya satu. Nggak tahu. anular. Eh, Nah, ya benar. Anular. nama lain ligamentum kardinal adalah Ligamentum transversum sum cervicis. cervicis. Tuba uterina terdiri dari beberapa pars. Yang menjadi tempat terjadinya fertilisasi adalah pars Ampula. A, Ampula. Ampula. terus klitoris merupakan Ini benar atau salah, klitoris merupakan ruang antara labiuminus dan basisnya terdapat meatus uretra. Benar atau salah? Ruang antara labiuminus. Ini tadi ada kakak bilang. Namanya adalah, Vestibulum. ya, jadi benar atau salah pernyataannya? Salah. Salah. Oke. Dah. Itu tadi soal punya sisi tadi. Soalnya ada screenshotannya. Nah, jadi soalnya ya kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak, sal yang vestibulum tadi maksudnya gimana, Kak? Benar atau salah? Apa tadi ya soalnya ntar kakak buka lagi. Benar atau salah? Klitoris merupakan ruang antara labiuminus dan basisnya terdapat meatus uretra. Apa ruang antara labiuminus? Itu kan kata kuncinya. Oke, Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nasi. Mau ada yang mau ditanya nggak? Oke, kita tutup ya. Jadi lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kalau misalnya ada yang bingung, nanti tanya aja.